Bagaimana saudara menjaga hati saudara supaya tidak overthinking. Ya, tidak overthinking, tidak stres. Hati yang selalu gembira. Nah, kalau saudara dengar berita-berita negatif saudara terus dengar berita yang mendatangkan ketakutan. Peperangan yang sering terjadi di pikiran saudara. Maka Alkitab berkata, jangan takut. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Itu selalu dituliskan dalam Alkitab. Jangan takut, jangan khawatir. Ternyata saudara, saya menemukan ketakutan, kekhawatiran itu adalah sebuah kejahatan sebenarnya saudara. Kejahatan itu bukan sekedar berbicara mengenai perbuatan, ya kita melakukan ini yang buruk. Tapi dimulai dari apa saudara? Dimulai dari ketakutan dan kekhawatiran. Coba kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-3, Ibrani 3 ayat yang ke-12. Perhatikanlah saudara-saudara agar jangan ada seorang pun dari kamu mempunyai hati yang jahat dalam ketidakpercayaan sehingga membuat kamu berpaling dari Elohim yang hidup. Nah saudara, ini kisahnya adalah tentang bagaimana orang Israel ya itu mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian sekalipun dipimpin oleh Musa yang begitu hebat saudara? Hanya satu saudara, karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Tuhan bilang kamu akan masuk, aku berikan kamu janji, aku berikan kamu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi waktu mereka menjalani itu saudara, mereka overthinking, mereka mulai mempertanyakan. Waduh, mereka lihat musuh mereka melihat tantangan hadapan mereka mulai ragu, mereka mulai mempertanyakan ini benar atau tidak. Ya, akhirnya mereka tidak masuk saudara tanah perjanjian. Hanya 2 orang saudara yang bisa masuk, yaitu siapa? Joshua dan Kaleb. Yang lainnya semua binasa di padang gurun. Nah, Tuhan bilang apa? Karena mereka punya apa? Hati yang jahat. Saudara, hati yang jahat itu apa saudara? Waktu saya klik kata jahat di situ, kata jahat dalam bahasa aslinya adalah poneros, katakan poneros. Poneros itu memiliki 2 arti yang utama. Yang pertama, arti poneros itu, coba tampilkan. Poneros itu adalah full of labors. Ya. Full of labors, annoyance, hardship, press, harassed by labors, bringing toils, annoyance, perils of a time full of peril. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, full of labors di sini bukan bicara tentang pekerjaan secara fisik, tapi bicara mengenai hati atau jiwa. Full of labors itu hati yang dipenuhi dengan kerja keras, artinya hati yang tidak pernah tenang, hati yang tidak pernah rest, hati yang selalu dipenuhi dengan apa? Galau lah gitu ya. Overthinking. Hati yang dipenuhi selalu dengan ketakutan, cemas, full of labors. Ada orang yang kelihatannya dia tidur. Malam kelihatannya dia tidur, matanya tutup. Tapi hatinya atau jiwanya tidak bisa tidur. Dipenuhi dengan ketakutan, cemas, galau. Makanya Tuhan selalu bilang jangan khawatir, jangan takut. Karena waktu kita khawatir, kita takut, sebenarnya kita meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, sebenarnya kita sedang terpisah dari Tuhan. Dan kita berkata bahwa kita berjalan sendirian. Makanya Tuhan itu tidak mau kita khawatir. Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan tidak mau kita overthinking. Tuhan tidak mau kita khawatir. Karena apa? Waktu kita khawatir saudara, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan itu kita nikmati dalam hidup ini. Waktu kita khawatir, kita akan lebih melihat persoalan, tantangan itu menjadi lebih besar dalam hidup ini. Dan saudara tahu, iblis itu mau dan suka waktu saudara khawatir, saudara cemas, saudara overthinking di dalam hidup ini. Kekhawatiran, ketakutan, itu bukan dari Tuhan saudara.
Tapi saya akan bawa kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab, namanya Ayub. Dia juga ngalamin namanya overthinking, dia ngalamin ketakutan, kekhawatiran. Dan apa yang dia alami saudara? Ayub pasal 3, coba kita lihat ayat 25 dan 26. Hal yang menjadi ketakutan terbesarku telah menimpa aku. Dan yang aku cemaskan telah mendatangiku. Jadi di sini katakan hal yang menjadi ketakutan terbesarku telah menimpa aku. Jadi saudara, apa yang dia takutkan itu yang datang menimpa dia. Jadi ketakutan itu membawa hal yang buruk yang belum terjadi, itu terjadi dalam kehidupannya. Ya, makanya kalau saudara overthinking, saudara khawatir, biasa yang datang selalu hal-hal buruk dalam hidup saudara. Aku tidak mendapat ketentraman, ini galau saudara. Aku tidak mendapat peristirahatan, dia tidak bisa rest. Sekalipun mungkin dia tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Wah, ini lengkap saudara. Ternyata sebelum musibah demi musibah itu datang dalam hidup Ayub, dia terlebih dahulu ngalamin yang namanya stres, ketakutan, kecemasan. Mana ayatnya saudara? Mari kita lihat di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang keempat. Apa yang Ayub alami saudara? Ketujuh anak laki-lakinya biasa pergi dan mengadakan pesta di rumah salah satu dari mereka secara bergiliran. Mereka juga mengundang ketiga saudara perempuannya untuk makan dan minum bersama-sama. Ketika hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah mereka. Karena Ayub berpikir, nah ini saudara, Ayub berpikir, saya pikir ini bukan cuma berpikir, dia overthinking. Mungkin anak-anakku telah berdosa. Meskipun mereka telah memberkati Elohim dalam hatinya, itu yang selalu dilakukan oleh Ayub. Jadi waktu anak-anaknya pesta, setelah habis pesta, dia pikir, jangan-jangan waktu mereka minum mabuk, mereka bikin hal-hal yang buruk, mereka bikin hal yang jahat, mereka lakukan sesuatu yang buruk. Waduh, jangan-jangan nanti mereka ditimpa kecelakaan, mereka ditimpa hal yang buruk. Dia mulai ketakutan, dia mulai kebimbang, akhirnya dia mulai mempersembahkan korban. Tapi dia lakukan itu dengan sebuah ketakutan saudara. Bahkan kita bisa lakukan hal yang rohani, berdoa, memuji Tuhan, tapi didasari dari sebuah ketakutan saudara. Tuhan tidak mau seperti itu. Amin saudara. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Ayub, dia ngalami ketakutan. Dia ngalamin kekhawatiran. Dia ngalami kecemasan. Dan akhirnya dia bilang, apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang aku cemaskan, itu yang menghampiri aku. Wow, ternyata rumusnya sederhana saudara. Tuhan tidak mau saudara khawatir, karena Tuhan tidak mau hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidup saudara. Iblis mau saudara selalu khawatir. Iblis mau, jadi saudara strategi iblis itu dari dulu sekarang selama-lamanya tetap sama. Yang pertama, dia buat saudara ragu sama Tuhan. Kalau saudara ragu sama Tuhan, saudara akan mulai khawatir dalam hidup saudara. Dan kalau saudara khawatir dalam hidup saudara, itu pintu celah untuk dia masuk dalam hidup saudara. Makanya kalau orang yang selalu bersuka cita, tidak bisa kena santet, tidak bisa kena leu-leu atau apapun, tidak bisa kena dukun-dukun. Kalau hatinya dipenuhi dengan sukacita, sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, hatinya selalu dipenuhi dengan overthinking, itu celah buat dia masuk mendatangkan hal-hal buruk dalam hidup saudara. Bagi orang percaya dia tidak bisa rasuk roh saudara, tapi dia bisa datangkan, dia bisa buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup saudara, saudara tidak alami. Sehingga apa? Saudara mengalami hal-hal buruk dalam hidup saudara. Hati yang jahat itu sebenarnya hati yang dipenuhi dengan full of labors, ketakutan, kecemasan, dan Tuhan tidak mau itu saudara. Gara-gara itu orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena mereka tidak mempercayai, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan saudara.
Saudara, kapan pertama kali ketakutan itu muncul? Tuhan tidak pernah ciptakan manusia dengan ketakutan, saudara. Ya, waktu manusia diciptakan, manusia tidak diciptakan dengan ketakutan. Kapan ketakutan itu mulai muncul? Adam dan Hawa waktu diciptakan, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah cemas, mereka tidak pernah mikir besok makan apa, mereka tidak pernah mikir masa depan mereka. Mereka ada di sebuah taman yang udah tersedia. Itu gambaran hati Bapa buat kita. Dia ingin kita mempercayai bahwa penyediaannya itu lebih besar daripada setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Adam dan Hawa ada di sebuah taman di mana mereka disuruh mengusahakan. Mereka tidak usah khawatir bagaimana mereka kerjakan itu. Tidak pernah dicatat sekalipun Adam khawatir. Kapan kekhawatiran, ketakutan itu masuk, saudara? Waktu mereka makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, betul? Itu pohon ada di tengah taman itu yang dikasih. Waktu mereka makan itu, saudara, mereka mulai tahu tentang yang baik dan yang jahat. Waktu mereka mulai tahu tentang yang baik dan yang jahat, di situ mereka mulai lihat diri mereka ada yang tidak baik. Dan di situ mulai masuk ketakutan, saudara. Saudara tahu, pohon itu lambang daripada kebenaran diri sendiri. Jadi dosa pertama itu adalah dosa kebenaran diri sendiri, saudara. Sebenarnya yang paling Tuhan benci itu dosa itu bukan yang lain, bukan mencuri, membunuh yang lain. Itu cuma buah daripada dosa. Akar dosa yang paling utama adalah kebenaran diri sendiri. Karena manusia itu diciptakan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk terpisah dari Tuhan. Tapi waktu mereka makan itu buah, mereka terpisah dari Tuhan. Dan waktu mereka terpisah dari Tuhan, disitulah ketakutan mulai muncul. Tuhan tahu tidak Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi kenapa Tuhan masih cari Adam? Ini membuktikan bahwa sebenarnya dosa tidak pernah menghalangi Tuhan untuk mencari manusia. Tapi dosa membuat manusia tidak berani datang sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan benci dosa. Tuhan benci dosa bukan karena Tuhan takut sama dosa. Tapi karena dosa membuat manusia takut ketemu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Adam engkau ada di mana? Adam bilang apa? Aku takut Tuhan. Loh kamu kenapa takut? Tadinya kamu kan tidak pernah takut ketemu aku. Kenapa kamu takut? Itu perempuan yang kau kasih itu, dia bujuk-bujuk aku. Mulai terjadi saling menyalahkan. Di mana dari kebenaran diri sendiri terjadi mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu dia yang kasih aku makan. Akhirnya aku makan, aku takut ketemu engkau Tuhan. Ketakutan pertama terjadi di Taman Eden, saudara. Dan disitulah, ya sejak itulah manusia selalu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Manusia hidup fokus pada dirinya. Buah itu membuat mereka fokus sama diri mereka. Makanya Tuhan, Dia kirimkan Yesus untuk supaya kita tidak lagi takut menjalani hidup ini, saudara. Saudara, bagaimana caranya mengalahkan itu semua? Ya, ketakutan. Jadi kita lihat bahwa ketakutan, kekhawatiran itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, overthinking, dan semua yang lain itu mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi bagaimana caranya, saudara? Kalau di dalam dunia, saudara akan diarahkan, kalau saudara takut, saudara mengalami stres, depresi, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, itu tidak salah, saudara, betul. Tetapi ya di dalam dunia mereka tidak bisa temukan akarnya. Mereka hanya bisa temukan bahwa engkau harus berpikir positif. Berpikir positif itu tidak salah, saudara, tapi itu belum sampai akar yang paling dalam. Di dalam Alkitab kita akan temukan kenapa kita bisa berpikir positif. Apa dasarnya kita bisa berpikir positif? Ya, selalu diarahkan, ayo bisa terima dirimu, berpikir positif. Itu tidak salah. Ya, ada pelajarannya tentang itu, saudara, kejiwaan itu. Tetapi itu bukan dasar yang paling dalam. Dasar yang paling dalam itu ada dalam Alkitab. Apa dasarnya kita bisa berpikir positif?
Apa dasarnya kita bisa menerima diri kita? Apa dasarnya kita bisa enjoy our life? Apa dasarnya kita bisa menikmati perjalanan dalam kehidupan ini, saudara? Mari kita lihat Ibrani pasal 4. Sebab tentang hari ketujuh, dia pernah berfirman, pada hari ketujuh Elohim beristirahat dari segala pekerjaannya. Dan lagi, mereka tidak akan masuk dalam perhentianku. Jadi jelas bahwa sejumlah orang akan masuk dalam perhentian itu, tetapi mereka yang terlebih dahulu menerima kabar baik tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu dia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Setelah sekian lama dia berfirman melalui Daud seperti yang telah difirmankan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab jika Yosua telah membawa mereka masuk dalam perhentian itu, Elohim pasti tidak akan bicara tentang satu hari yang lain. Jadi masih tersedia perhentian Sabat untuk umat Elohim. Sebab siapa yang telah masuk ke dalam perhentiannya, maka ia telah berhenti dari pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita bergegas untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidakpercayaan mereka. Tuhan itu menjadikan hari ketujuh sebagai hari peristirahatan. Apa itu artinya? Tuhan menciptakan dunia berapa hari? 6 hari. Dan hari ketujuh Tuhan apa? Beristirahat. Kenapa Tuhan beristirahat? Karena pekerjaannya sudah selesai. Tuhan itu beristirahat bukan karena capek, saudara. Dia tidak bisa capek. Kalau dia capek, namanya bukan Tuhan. Dia berkata semua yang dia jadikan teramat baik. Hari ketujuh dia beristirahat. Dan juga digambarkan bahwa Yosua itu juga membawa orang Israel masuk dalam perhentian. Musa gagal. Musa gagal membawa umat Israel masuk ke dalam perhentian. Mereka semua binasa di padang gurun. Itu gambaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya kasih karunia di bawah Yesus Kristus. Yosua itu melambangkan Yesus Kristus yang membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tempat perhentian itu. Tapi itu pun bukan gambaran yang sesungguhnya, saudara. Itu bukan gambaran yang sesungguhnya. Itu cuma merupakan ada satu bayangan dari apa yang Tuhan maksudkan yang untuk kita mengerti hari ini. Hari Sabat itu bicara tentang apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah hari perhentian atau hari peristirahatan buat orang percaya. Yesus pernah bilang gini, saudara, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah Yesus dibilang dia tidak ada rumah? Dia ada tempat di Nazaret. Dia punya rumah di Betani, sahabat yang selalu menerima dia. Apa maksudnya Yesus bilang, burung punya sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Sebenarnya Yesus sedang bilang gini, selama dia masih hidup, dia belum menemukan peristirahatannya. Dia belum temukan tempat untuk meletakkan kepalanya. Terus kapan dia meletakkan kepalanya? Waktu dia naik di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30, firman Tuhan katakan, dia berteriak, sudah selesai. Waktu setelah itu, dia meletakkan kepalanya. Kata meletakkan itu adalah klino, kata yang sama yang dipakai waktu Yesus bilang burung punya sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi kapan Yesus beristirahat? Waktu dia di atas kayu salib, dia bilang selesai. Artinya waktu dia di atas kayu salib, dia udah menyelesaikan karyanya buat hidup saudara dan saya. Dan di dalam karyanya itulah hari ini saudara bisa beristirahat. Saudara bisa punya sebuah kepastian. Saudara tidak usah khawatir lagi. Saudara tidak usah overthinking lagi. Saudara tidak usah khawatir akan apapun juga dalam hidup ini. Masa depan saudara, keselamatan saudara, semua apapun yang ada dalam hidup saudara. Tantangan, pergumulan, persoalan, ketakutan. Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Dan dia berkata di atas apa yang dia kerjakan itulah kita bisa beristirahat di dalamnya. Ini peristirahatan yang kita butuhkan.
barang siapa yang masuk dalam tempat peristirahatan, dia sudah berhenti dari segala pekerjaannya. Coba lihat ayatnya. Sebab siapa yang telah masuk ke dalam perhentiannya, peristirahatannya, maka ia telah berhenti dari, sekali lagi, berhenti dari pekerjaannya bukan berarti saudara do nothing, saudara tidak lakukan apa-apa, bukan saudara. Ia telah berhenti dari pekerjaannya, itu bicara tentang apa yang ada dalam hati dan jiwa saudara. Waktu saudara masuk dalam perhentiannya, waktu saudara mempercayai apa yang sudah dikerjakan buat hidup saudara, disitulah saudara bisa beristirahat. Beristirahat dari apa? Dari ketakutan, dari kecemasan, dari overthinking, dari segala sesuatu yang buat saudara tidak bisa tenang dalam hidup ini. Amin saudara. Waktu kita masuk dalam perhentiannya, di situ kita telah berhenti dari pekerjaan kita. Sekali lagi, pekerjaan ini bukan suatu fisik yang kita kerjakan di luar. Kalau saudara yang kerja tetap kerja, jangan saudara mulai salah artikan, wah Pastor Rudi khotbah tentang berhenti dari pekerjaan, mulai besok saya tidak usah kerja, saya tidur-tidur saja di rumah, pokoknya Tuhan pasti tolong saya. Bukan itu saudara. Jangan salah tangkap saudara ya. Saya tidak bicara seperti itu. Yang saya bilang, waktu engkau masuk dalam perhentiannya, waktu engkau menyadari apa yang dia kerjakan, apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara, di situ engkau bisa beristirahat. Hati saudara bisa ada dalam sebuah rest. Hati saudara bisa tenang. Hati saudara bisa beristirahat. Artinya persoalan masih tetap ada. Masalah masih tetap ada. Tantangan masih tetap ada. Tapi hati saudara ada dalam sebuah ketenangan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa berpikir positif. Tapi karena kita tahu apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga. Pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan apa? Menguduskannya. Karena pada hari itu dia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. Nah, kata kudus itu pertama kali muncul di sini. Kata kudus. Ternyata kata kudus itu berhubungan dengan istirahat. Kalau kita dalam benak kita kudus, yang pertama apa? Yang muncul dalam benak kita. Kata kudus itu selalu bicara tentang, wah mungkin bicara tentang perilaku, ya kan? Bicara tentang apa lagi? Kalau tidak kudus selalu bicara tentang, wah dia cara berpakaiannya, cara pakai rambut, ya kan? Cara selalu bicara tentang apa yang ada di fisik, betul ya saudara? Kadang-kadang kudus itu dianggap seperti itu. Dan biasa yang sering kena serangan itu para wanita. Wah kalau dia pakai make upnya tebal-tebal dia tidak kudus itu. Wih ini kudus itu. Jadi yang kudus itu pokoknya yang kelihatan apa kusam-kusam yang jelek-jelek itu, wah dia semakin jelek semakin kudus. Jadi mungkin karena semakin kusam semakin jelek mungkin dia terlalu banyak berdoa sampai jadi kusam gitu saudara. Tidak saudara, tidak ada hubungannya dengan itu saudara. Kudus itu artinya dipisahkan, kados. Kados itu artinya dipisahkan, itu kudus. Nah kata kudus pertama muncul hubungan dengan istirahat. Ya, Tuhan menguduskan hari Sabat, hari peristirahatan. Ini artinya apa saudara? Hal yang paling kudus yang bisa kita lakukan untuk Tuhan apa? Ketika kita beristirahat di dalam Dia. Ketika kita bisa beristirahat di dalam Dia. Apa itu beristirahat? Waktu engkau bisa mempercayai apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Waktu engkau bisa mempercayai bahwa cintanya lebih besar dari setiap pergumulan saudara. Waktu engkau bisa mempercayai apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib lebih besar daripada setiap apapun juga yang engkau hadapi dalam hidup ini. Waktu engkau mengalami masalah, engkau mengalami tantangan, engkau mulai ragu akan cinta Tuhan dalam hidupmu.
Dan kemudian engkau ingat, aku mesti rest, aku mesti beristirahat. Artinya apa? Aku mesti mempercayai bahwa aku punya Tuhan yang mencintai aku lebih dari segalanya. Waktu engkau mulai meragukan Tuhan, sebenarnya engkau sedang tidak beristirahat di dalam Dia. Dan itu adalah hati yang jahat, saudara. Tapi waktu engkau mulai bisa beristirahat dalam Dia, engkau mempercayai cintanya, engkau mempercayai kasihnya, engkau mempercayai apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Itu engkau beristirahat di dalam Dia. Dan itulah kekudusan yang pertama yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi saya bayangkan Tuhan itu suka kalau saudara percaya sama Dia. Engkau percaya apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Itu yang paling buat Tuhan suka. Dan itu Tuhan bilang engkau dipisahkan buat Tuhan. Waktu engkau beristirahat dalam Dia, akan menghasilkan apa? Hatimu akan penuh dengan ketenangan. Dan hati yang dipenuhi dengan ketenangan itu akan membuka keran berkat apa yang Tuhan kerjakan. Itu mengalir dalam hidup saudara. Dengan cara yang sama, kekhawatiran menutup pintu akan apa yang Tuhan kerjakan. Itu seperti disumbat. Waktu saudara ganti kekhawatiran itu dengan beristirahatan, engkau bisa rest, engkau bisa beristirahat, engkau mempercayai. Sekalipun ada hujan, sekalipun ada badai, sekalipun ada topan, tapi kalau Tuhan bilang, kita pergi ke seberang. Waktu ada badai, saudara, Yesus bilang apa? Sebelum naik perahu, Yesus bilang, ayo kita pergi ke seberang. Dan kemudian apa? Yesus tidur. Yesus tidur di tengah badai. Murid-muridnya waktu mereka naik kapal, Tuhan, engkau tidak peduli, kami mau mati. Badai tidak pernah bisa membangunkan Tuhan. Badai tidak lebih besar daripada Dia. Kalau Tuhan sudah bilang kita pasti sampai ke seberang, kita pasti sampai ke seberang. Masalahnya adalah seringkali badai itu yang membuat kita menjadi ragu sama Tuhan. Betul tidak, saudara? Sebenarnya rest itu bicara apa? Engkau bisa nikmati Tuhan, kebaikannya, bahkan ketika engkau belum bisa lihat semuanya secara kasat mata, saudara. Waktu engkau sedang berdoa tentang masa depanmu, engkau mungkin ada ketakutan demi ketakutan datang, dan itu buat engkau menjadi takut, khawatir. Pilihannya apa, saudara? Mana yang engkau mempercayai? Engkau percaya apa yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup saudara? Janji Tuhan, nanti saya akan bawa kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Atau engkau lebih mempercayai situasi yang datang membuat engkau takut. Akhirnya engkau mulai dikuasai ketakutanmu. Kekhawatiranmu menguasai hidup saudara. Engkau mulai overthinking, engkau mulai khawatir, cemas, akhirnya engkau mulai stres. Ya, atau engkau mulai mempercayai Tuhan. Sekalipun masalah belum selesai, saudara. Jadi waktu engkau bisa rest, engkau bisa nikmati perjalanan yang kau jalani bersama dengan Tuhan. Sekalipun engkau belum bisa lihat hasilnya di dalam perjalanan itu. Mungkin kau berdoa tentang masa depanmu, engkau belum dapat sebuah kepastian harus seperti ini. Tapi dalam perjalanan engkau melihat itu, apa yang mau engkau putuskan dalam hidupmu? Engkau mau stres atau engkau mau rest? Engkau mau jalankan hidup saudara dari stres, itu overthinking, atau dari rest, dari hasil peristirahatanmu dengan Tuhan. Sama-sama engkau jalani, engkau lagi bergumul tentang sesuatu, tentang kesehatanmu mungkin. Ya, Tuhan, kayaknya tubuhku sakit terus, wah kayaknya tidak bisa sembuh nih, kayaknya tidak ada jawaban nih. Aduh Tuhan, kayaknya aku akan mati nih. Tiap hari berdoa seperti itu, lama-lama mati sungguhan, saudara. Atau engkau mau percaya, Tuhan, tubuhku sakit hari ini. Tapi firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Mana yang aku mau percaya? Ini masih sakit Tuhan, tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau udah berikan firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Engkau percaya, engkau menjalani hidup ini dengan sebuah rest, dengan sebuah enjoy, bukan sebuah ketakutan. Menjalani sesuatu yang sama, tapi dengan sebuah sikap yang berbeda. Amin, saudara. Kejadian 6 ayat 8. Coba kita lihat. Namun Nuh mendapat anugerah di mata Yahweh. Saudara tahu arti nama Nuh apa?
Nuh itu artinya istirahat. Jadi waktu saudara rest, di situ anugerah Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin saudara. Makanya Yesus, kenapa Yesus itu banyak buat mujizat di hari peristirahatan, hari Sabat. Kenapa saudara? Bukan Yesus sengaja mau langgar hukum Sabat, tapi Yesus mau kasih tahu arti Sabat sesungguhnya. Arti Sabat sesungguhnya itu bukan sekedar tidak boleh lakukan pekerjaan apa-apa. Arti Sabat sesungguhnya waktu manusia berhenti dari pekerjaannya, itu bicara tentang hati yang jahat itu. Berhenti dari hati yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan mempercayai apa yang Tuhan kerjakan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Yesus banyak menyembuhkan orang di hari Sabat. Di hari Sabat dia lakukan mujizat demi mujizat. Sebenarnya ini cuma gambaran buat kita. Waktu engkau berhenti dari pekerjaanmu, ingat bukan engkau tidak lakukan apa-apa, hatimu berhenti dari hati yang jahat. Dan engkau mulai mempercayai Tuhan. Apa yang dia kerjakan. Di situ anugerahnya mengalir dalam hidup saudara. Amin saudara. Efesus pasal yang kedua. Mari kita lihat saudara, dasar kita bisa beristirahat. Apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Namun Elohim yang kaya dalam kemurahan, bukan kemarahan saudara ya. Dalam kemurahan telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Saudara, ini peristiwa supranatural. Ya. Jadi waktu saudara percaya pada Yesus, ada satu peristiwa supranatural yang terjadi dalam roh saudara. Apa itu saudara? Roh saudara yang ada dalam Adam. Setiap kita ya, manusia lahir, kita mewarisi roh dan jiwa dan tubuh Adam. Makanya kita disebut benih daripada Adam. Ya. Tetapi waktu kita terima Yesus, firman Tuhan katakan, kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan kematian Dia. Artinya, waktu saudara terima Yesus, Roh Kudus itu bawa manusia lama saudara, dibawa ke peristiwa 2000 tahun yang lalu, disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Bagaimana caranya? Itu adalah peristiwa supernatural karena Tuhan kita di luar waktu. Ya, karena kita dalam waktu kita tidak bisa mengerti bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu. Tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Karena Tuhan di luar waktu saudara. Tuhan menciptakan waktu, kita di dalam waktu. Jadi waktu kita percaya, roh kita yang lama di dalam Adam itu dibawa mati bersama dengan Kristus. Makanya Yesus, dia lahir sebagai manusia, sebagai keturunan Adam terakhir. Waktu dia mati, dia ikut sertakan kita semua yang percaya kepada dia. Kita tidak perlu mati dengan tubuh kita sendiri. Tapi kita pinjam tubuhnya Yesus untuk menanggung setiap penghukuman. Kita pinjam tubuhnya Yesus untuk menanggung setiap kutuk. Makanya Adam terakhir itu adalah Yesus. Ya. Waktu Yesus mati dia selesaikan kutuk di dalam tubuh Adam itu. Setelah dia mati dia bangkit dengan tubuh yang baru. Dia bangkit dengan tubuh yang baru, dia tidak bangkit sendirian. Sama dengan ketika dia mati, dia tidak mati sendirian. Dia juga bangkit, dia tidak bangkit sendirian. Dia bawa kita yang percaya kepada dia, ikut bangkit bersama dia. Makanya kita orang percaya, kita ini bukan yang rusak dijadikan baik. Kita ini adalah yang rusak, dibinasakan di atas kayu salib. Kita dikasih hidupnya yang baru. Kekristenan bukan soal perubahan hidup. Kekristenan adalah pertukaran hidup. Waktu saudara percaya pada Yesus, saudara tidak punya hidup lama lagi. Maka saudara bisa bilang, ku telah mati dan tinggalkan. Ya, kalau udah mati selesai. Saudara hidup sekarang adalah hidup yang baru. Saudara punya identitas yang baru. Kristus adalah hidup saudara. Dia adalah manusia kedua. Ciptaan yang baru. Dia berikan saudara identitas yang baru. Hari ini kita tinggal tunggu. Kita masih mewarisi Adam itu cuma ini nih. Tubuh kita ini masih warisan Adam. Jiwa kita ini masih
peperangan, makanya terus diperbaharui. Tetapi kita akan punya tubuh yang baru nanti, waktu Yesus datang kali kedua. Saudara dan saya itu, tubuh ini akan disimpan di bumi. Tubuh ini akan menjadi tanah. Tapi kita akan punya tubuh yang baru seperti yang Yesus punya, tubuh kemuliaan. Udah rohnya baru, jiwanya baru, tubuhnya baru. Itu nanti waktu Tuhan datang kita akan dapat itu. Tapi hari ini kita udah punya identitas yang baru, roh kita sudah baru. Amin. Dalamnya sudah baru, cuma casingnya masih yang lama. Jadi saudara, kita mesti tahu siapa diri kita. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita. Dia bukan cuma membangkitkan kita, dia juga telah mendudukkan kita bersama dengan Kristus Yesus di mana? Di sorga. Ini posisi kita hari ini. Saudara mungkin masih di bumi. Saudara mungkin masih mengalami masalah di bumi. Tapi kita punya posisi hari ini bersama dengan Kristus ada di sorga. Saudara punya posisi di mana? Di sorga. Lagi ngapain? Lagi duduk. Duduk itu lambang dari apa? Beristirahat. Ini yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang mendudukkan, artinya dia mau kita ikut duduk bersama dia. Duduk itu lambang dari beristirahat. Dia tidak mau kita habis duduk kita mau bangkit berdiri. Duduk habis bangkit berdiri. Tidak, saudara. Dia mau kita duduk. Sebenarnya bukan duduk secara fisik, tapi duduk itu melambangkan kita ikut beristirahat bersama dia. Ini hari ke-7 yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Dia mendudukkan kita bersama dengan dia di sorga. Ya, saudara, kita punya posisi yang hari ini ada di sorga. Next terus. Supaya pada masa yang akan datang, Elohim dapat menunjukkan pada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya dalam Kristus Yesus. Coba kita mundur sedikit, Efesus 1 ayat 20-23. Yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga. Next. Jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, pemerintah, serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, ini posisi kita. Kristus ada di sorga, ini bicara tentang posisi yang dia berikan buat kita. Kita duduk bersama dia, dia ingin kita beristirahat. Karena apa? Karena dia kasih kita posisi, posisi itu menunjukkan otoritas. Kalau kita tahu posisi kita, kita tahu otoritas kita. Otoritas kita, firman Tuhan katakan, jauh melebihi di atas segala penguasa, segala kuasa, segala pemerintah, segala kekuatan, serta setiap nama. Persoalan saudara punya nama tidak? Apa yang saudara khawatirkan? Itu punya nama tidak, saudara? Masa depan, jodoh, pekerjaan, apalagi saudara? Apa yang buat saudara overthinking hari ini? Apa yang buat saudara stres hari ini? Itu punya nama tidak, saudara? Kalau itu punya nama, firman Tuhan berkata, engkau punya otoritas di atas semua itu. Amin, saudara? Dan Tuhan tidak mau engkau stres. Tuhan mau engkau duduk karena engkau tahu semua itu ada di bawah kaki saudara. Dan juga termasuk iblis. Iblis itu ada di bawah kaki saudara. Dia harusnya takut sama saudara. Tapi dia buat situasi, dia buat keadaan. Dia ciptakan ketakutan-ketakutan, teror di mana-mana. Supaya apa? Supaya engkau jadi takut. Kalau engkau jadi takut, dia ambil kekuatanmu. Dia bisa datangkan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau memilih, engkau tidak takut. Sekalipun ada di situasi yang sulit, ada dalam keadaan yang sulit. Engkau tidak mau stres, engkau tidak mau overthinking, engkau tidak mau khawatir. Tapi engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Engkau mau beristirahat dalam dia. Dia tidak punya akses untuk menyerang hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan mau engkau selalu duduk. Ini bicara apa? Ini bukan peristiwa sekali seumur hidup. Makanya saya perlu terus, firman Tuhan ini perlu diulang supaya kita sadar. Karena dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita lupa. Begitu tantangan muncul, begitu persoalan muncul, reaksi kita pertama seringkali khawatir, takut, itu reaksi daging kita. Waktu saya khotbah seperti ini juga khotbah buat diri saya, saudara. Saya juga ingatkan kembali. Ayo,
waktu kita mengalami tantangan, masalah, ayo ingatkan posisi kita dalam Kristus. Tuhan mau kita duduk, Tuhan mau kita beristirahat. Karena waktu kita beristirahat, itu adalah hal yang paling kudus yang Tuhan ingin kita nikmati bersama Dia. Amin, saudara. Amin. Karena itu, ya, karena itu kalau saudara mau bebas dari kekhawatiran, bukan berarti kita tidak lagi bisa mengalami kekhawatiran. Kita masih mengalami kekhawatiran karena kita masih hidup dalam daging. Tapi jangan terus hidup dalam kekhawatiran. Jangan terus hidup dalam overthinking. Karena itu bagaimana caranya? Baiklah kita bergegas untuk masuk dalam perhentian itu. Bergegas itu dalam terjemahan dikatakan kita berusaha. Jadi satu-satunya usaha kita adalah usaha untuk masuk perhentian. Masuk perhentian itu apa? Masuk tempat peristirahatan. Masuk tempat peristirahatan Tuhan. Masalahmu belum selesai, engkau percaya, engkau beristirahat, aku punya Tuhan yang lebih besar. Persoalanku belum selesai, aku percaya, aku punya Tuhan yang mencintai aku. Dia tidak pernah tinggalkan aku, kasihnya lebih besar, karyanya lebih besar dalam hidupku. Dan itu mendatangkan damai sejahtera, sehingga apa? Engkau bisa enjoy setiap proses yang kau jalani bersama Tuhan. Waktu engkau bisa nikmati itu, saya percaya, firman Tuhan katakan, waktu engkau rest, di situ kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Waktu engkau bisa rest, di situ kasih mujizat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin, saudara. Karena itu marilah kita bergegas untuk masuk dalam tempat perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidakpercayaan mereka. Amin. Supaya kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mencintai kita. Supaya kita tidak mau dikuasai oleh overthinking dalam hidup ini. Supaya kita tidak mau stres, khawatir. Ya, saya percaya hari-hari ini kita butuh untuk menang dalam peperangan ini, saudara. Bagaimana caranya? Percaya siapa saudara dalam Kristus. Percaya apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi janji Tuhan, Dia selalu ada buat hidup saudara.